Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah kami ini. Salawat berangkaikan salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kami Muhammad Akhir Nasution. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan dalam makalah ini adalah: apa pengertian artikel, apa saja ciri-ciri artikel, apa saja jenis-jenis artikel, apa tujuan dan manfaat artikel, bagaimana struktur artikel, bagaimana kebahasaan teks artikel, bagaimana menganalisis sebuah artikel. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian artikel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian artikel adalah karya tulis lengkap dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Pengertian artikel yang dituliskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini akhirnya membuat banyak orang yang salah persepsi akan berbagai tulisan yang ada di media cetak, termasuk di dalamnya penulisan untuk media online. Padahal di dalam karya tulis yang dicetak di media cetak tersebut, karya-karya tulis tersebut tidak hanya berupa artikel, namun ada juga bentuk karya tulis yang berupa opini dan kolom. Karena kebanyakan orang-orang yang salah dalam menangkap pengertian artikel ini, maka Ikhtiar baru menuliskan bahwa pengertian artikel itu adalah sebuah karangan prosa dalam media massa yang membahas pokok masalah secara lugas dengan isi yang benar serta aktual. Susunan kalimat di dalam artikel pun harus rapi dan hemat kata-kata. Pengertian artikel yang diungkapkan oleh Ikhtiar baru inilah yang akhirnya menjadi patokan penulisan sebuah karya tulis berbentuk artikel, bahwa di dalam sebuah tulisan yang berbentuk artikel ini mengandung kekinian dengan isi yang faktual, terpercaya dan benar. B. Ciri-ciri artikel. Masing-masing tulisan memiliki ciri khas yang membuatnya berbeda dengan jenis tulisan lain. Adapun ciri-ciri artikel menurut adalah sebagai berikut: mempunyai isi yang bersumber pada fakta serta bukan hanya sekedar realitas. Artikel berisi karya tulis yang padat, tuntas, singkat, dan jelas, merupakan hasil tulisan yang orisinal, bersifat faktual dengan mengungkapkan dengan berbagai data yang diketahui oleh penulis artikel tersebut. Isi karangannya sesuai dengan fakta yang diperoleh dari objek atau narasumber, jadi bukan hanya merupakan hasil pemikiran dan penulis. Isi artikel tersebut dapat berupa pemaparan tentang biografi seseorang tokoh, suatu peristiwa, hasil riset, dan lain sebagainya. Artikel merupakan sebuah gagasan yang menyangkut tentang kebutuhan para pembaca. C. Jenis-jenis artikel. 1. Artikel praktis. Artikel praktis ini lebih banyak bersifat atau menuliskan petunjuk teknis tentang cara melakukan sesuatu atau how to do it. Contohnya, cara praktis menggunakan komputer, mengendarai mobil, dan jenis alat lainnya. Biasanya artikel praktis ditulis dengan menggunakan pola kronologis atau tahap demi tahap pekerjaan, step by step. 2. Artikel ringan. Dalam menulis artikel jenis ringan ini lazim ditemukan pada rubrik anak-anak, remaja, wanita, dan keluarga. Artikel jenis ini lebih banyak mengulas topik bahasan yang ringan dengan cara penyajian yang ringan pula. Contoh artikel yakni 6. Tips menghindari stres dalam rumah tangga. 4. Cara mencegah stres menghadapi siswa yang nakal. 3. Artikel halaman opini.
Dari segi isinya, artikel ini masuk pada kelompok opini. Sifatnya terasa objektif dan sesuai dengan fakta biasanya. Artikel jenis ini ada pada halaman khusus opini bersama tunjuk rencana atau editorial, pojok kolom, dan surat pembaca. Dan segi penyajiannya, artikel opini ditulis sebanyak 2-3 halaman kuarto dengan spasi ganda atau 2.500 sampai 5.000 halaman kuarto karakter. Yang terpenting dari artikel ini yakni memiliki sifat aktual, relevan, dan tengah menjadi persoalan di masyarakat. 4. Artikel analisis ahli. Artikel jenis ini ditulis oleh para ahli dalam bidangnya, baik bidang pendidikan, agama, politik, dan pertanian, dan lainnya. Salah satu tujuan utama mengapa Surat Kabar Indonesia menyediakan rubrik artikel ahli ialah guna mendekatkan pokok masalah yang mengandung pertanyaan di masyarakat, kemudian diberikan pandangan bahkan solusinya oleh orang yang ahli di bidangnya. D. Tujuan dan manfaat artikel. 1. Tujuan artikel. Tujuan penulisan artikel ilmiah dimaksudkan bukan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh seseorang, tetapi mengarah pada apa yang ingin dicapai dalam penulisan. 2. Manfaat artikel. A. Menambah wawasan dan ilmu. Artikel jika dibaca pastinya akan menambah wawasan dan ilmu bagi pembaca. B. Mengisi waktu luang. Ketika pembaca memiliki waktu luang, tak jarang para pembaca yang lebih memilih membaca artikel-artikel di internet. Kebanyakan dari mereka membaca artikel seperti 1. Berita publik, 2. Berita olahraga, 3. Seputar hobi, 4. Artikel humor, dan lain-lain. Sumber referensi tugas. Tugas-tugas adalah yang sering kita hadapi, tidak terkecuali siapapun manusianya. Pembaca mencari referensi website yang pastinya sesuai dengan isi tugasnya. Menambah minat membaca. Semakin kita banyak membaca artikel, maka secara tidak disadari sebenarnya kita juga semakin berminat untuk membacanya. Struktur artikel. Bagian artikel secara umum adalah bagian pengenalan atau batang tubuh dan bagian akhir atau penutup. Baik, terima kasih. Struktur artikel. Bagian-bagian artikel secara umum adalah bagian awal atau pengenalan, batang tubuh, dan bagian akhir atau penutup. 1. Pengenalan. Bagian pengenalan merupakan bagian yang menginformasikan tentang artikel tersebut. 2. Judul. Judul merupakan kepala artikel. Judul adalah bagian dari pengenalan yang memberikan gambaran tentang isi artikel. Judul karangan yang baik adalah judul karangan yang baik, mencerminkan isi karangan. 2. Merupakan pernyataan, bukan pernyataan atau kalimat. 3. Judul karangan tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. 4. Menarik, dan 5. Menimbulkan minat pembaca untuk membacanya. B. Penulis. Nama penulis ditulis sebagai tanda kepemilikan karangan tersebut. Dalam menulis nama penulis, hendaknya tidak disertai dengan pangkat. 3. Pengantar. Pengantar ditulis sebagai isi karangan. Tujuannya agar pembaca lebih mudah untuk memasuki isi dan dapat memahami dengan mudah isi artikel. 2. Bagian isi. Bagian isi merupakan bagian utama dari sebuah artikel. Isi pada sebuah artikel berupa persoalan-persoalan, masalah-masalah yang akan dibahas. 3. Bagian penutup. Bagian penutup merupakan bagian akhir dari sebuah artikel yang berisi sebuah simpulan dan pembahasan masalah tersebut. F. Pembahasan teks artikel. Pada dasarnya ada 4 syarat untuk sebuah artikel dapat dikatakan efektif atau tidak. 1. Sesuai EYD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. 2. Sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan objek dan predikat.
tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir adalah efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. G. Contoh analisis atau fakta artikel. Mengantisipasi beredarnya barang kadaluarsa, pengawasan BPOM, pengawasan obat dan makanan atau BPOM bersama Dinas Kesehatan Kota Jambi Kamis 26 Juli menggelar razia di beberapa supermarket di Kota Jambi. Hasil analisis terhadap artikel di atas dari segi satu fakta, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syabana Malbar akan membacakan materi. Di dalam razia ini ditemukan sejumlah makanan dan minuman kadaluarsa yang masih dijual bebas. Alasan disebut fakta karena bisa menjawab pertanyaan apa sesuai dengan cara dan beberapa bukti pernyataan apa yang ditemukan petugas saat menggelar razia. Jawaban, dalam razia ini ditemukan sejumlah makanan dan minuman kadaluarsa yang masih dijual bebas. Awalnya tim melakukan pemeriksaan makanan dan minuman kemasan di Jambi Mitra Utama JMU Bojong Loa. Alasan disebut fakta karena bisa menjawab pertanyaan ini mana sesuai dengan cara untuk membuktikan fakta. Salah satunya yaitu menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Bukti pertanyaan di mana awalnya tim melakukan pemeriksaan. Jawab, awalnya tim melakukan pemeriksaan makanan dan minuman kemasan di Jambi Mitra Utama. F. Ketua tim razia Dr. Handus Fasima. Alasan disebut fakta karena bisa menjawab pertanyaan siapa sesuai dengan cara untuk membuktikan fakta. Salah satunya itu bisa menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana, dan berapa. G. 8 buah es krim tersebut 8 buah es krim tersebut masa kadaluarsanya ada memasuki tanggal 26 Juli, berarti sudah melewati 4 dan 5 hari batas kadaluarsanya. Alasan disebut faktanya salah. Oke, itu saja yang dapat saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.